Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wala ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan syukur telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik kerajaan langit dan bumi. Shalawat dan salam telah juga terlimpah curah kepada kekasihnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang telah saya sampaikan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling sempurna, lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kelebihan atau kesempurnaan yang diberikan Allah pada kita, manusia, adalah sebuah kehendak bebas untuk memilih sesuatu berdasarkan akal kita. Kita bisa memilih untuk menjadi seseorang yang baik atau seseorang yang jahat. Tidak seperti malaikat yang senantiasa baik dan iblis yang sampai hari kiamat akan berbuat tercela. Tetapi kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita tersebut tetap berada pada bingkai kodok-kodoknya, tetap sudah tertulis di lauh mahfuz sejak zaman azali. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagai seorang muslim tentulah kita harus terus berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mencontoh suri tauladan terbaik, umat terbaik. Oleh karena itu, pantang bagi kita semua untuk berdiam bermalas-malasan dengan keburukan. Imam Hasan al-Banna pernah sekali merumuskan tentang ciri-ciri pribadi muslim menjadi yang bisa kita buat sebagai acuan kehidupan kita. Apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri tersebut atau belum? Tentu, ciri-ciri yang disampaikan tersebut oleh Imam al-Banna ini juga berada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Hanya saja beliau memperinci agar mudah kita ikuti. Ciri-ciri pribadi muslim yang pertama adalah salimul aqidah atau akidah yang lurus. Sebagai seorang muslim sejati, hal paling dasar yang harus kita miliki adalah akidah yang lurus, menauhidkan Allah atau menyucikan Allah dari segala bentuk keburukan dan sifat-sifat makhluk seperti Allah membutuhkan makan, Allah membutuhkan tempat, dan lain-lain. Lalu ciri yang kedua adalah shahihul ibadah atau ibadah yang benar. Dalam beribadah, seorang muslim harus berdasarkan semuanya pada nas-nas yang jelas, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa dasar sama sekali atau bahkan melenceng dari apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua. Ciri yang ketiga yaitu matidul qulub atau akhlak yang kokoh. Rasulullah SAW diciptakan ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka sebagai seharusnya seorang muslim mengikuti suri tauladan terbaik kita yang mempunyai akhlak terpuji selayaknya Nabi, menolong orang-orang yang lemah di antara kita, murah senyum pada sesama muslim, menebar kebaikan pada seluruh umat manusia. Karena sejatinya menjadi seorang muslim juga berarti orang lain yang merasa aman dari tangan, mulut, dan perangai kita saat berada bersisian bersamaan. Lalu ciri yang keempat ialah mutsaqaful fikr atau intelek dalam berpikir. Seperti yang telah kita ketahui bersama, salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah fatonah yang artinya cerdas. Lagi pula, Rasulullah juga pernah bersabda bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Maka kita sebagai muslim idealnya juga cerdas dalam berpikir. Karena wahai sidang Jumat yang diberkahi Allah, kita hari ini sedang berada pada perang pemikiran yang mengerikan sekali. Ciri yang kelima yaitu ujahadatul linafsihi atau berjuang melawan hawa nafsu.
Manusia memiliki hawa nafsu, sifatnya memang menggebu-gebu kalau kita tidak bisa menahannya. Perjuangan melawan hawa nafsu ini dikabarkan Nabi sebagai perang besar karena memang berat sekali. Sebagai seorang muslim yang menginginkan bentuk ideal dari kepribadiannya, harus bisa berlatih untuk menahan atau lebih tepatnya mengendalikan hawa nafsu, agar kita tidak terjerumus pada perbuatan yang tercela dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri yang keenam ialah haritsun ala waqti atau pandai menjaga waktu. Seorang muslim yang ideal haruslah pandai menjaga waktu, menentukan prioritas untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan, sehingga pekerjaan-pekerjaan tidak menumpuk dan mengganggu kekhusyukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketujuh ialah munazzahun fi syu'unihi atau teratur dalam segala urusan. Ciri ini erat kaitannya dengan ciri yang sebelumnya. Dengan kita pandai menjaga waktu, kita pun akan otomatis bisa teratur dalam urusan. Mengerjakan hal-hal yang penting mendesak dulu sebelum mengerjakan hal-hal yang kurang penting dan kurang mendesak. Ciri yang kedelapan ialah qadirun alal kasbi atau memiliki kemampuan usaha sendiri atau mandiri. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita semua ketika umurnya masih 12 tahun. Beliau sudah mampu untuk membiayai dirinya sendiri dengan bergiat usaha. Maka patutlah hari ini kita bertanya kepada diri sendiri, sudah sampai manakah kita mandiri membiayai diri sendiri, terkhusus bagi para jamaah yang masih muda. Ciri yang ke-9 yaitu nafi'un li ghairihi atau bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana hadis yang populer di tengah-tengah kita, sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka seorang muslim yang ideal adalah dia yang sanggup memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk bermanfaat kepada orang banyak. Ciri yang ke-10 ialah qawiyul jism atau jasmani yang kuat sehat. Untuk mencapai ke-9 ciri pribadi muslim sebelumnya tentu tidak mudah. Butuh kemampuan fisik yang prima agar tidak mudah lelah dan menyerah ketika dihadapkan pada kesulitan-kesulitan. Hal ini bisa dicapai dengan merutinkan olahraga 1 minggu 1 kali dan kegiatan-kegiatan kebugaran dan lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa ja'alana lahu minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullah bihuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wala qaurihal musyrikin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita menjadi seorang muslim yang dicintai Allah sebagaimana Allah mencintai muslim yang kuat, yakni yang kuat fisiknya, fikirnya, finansialnya, dan sosialnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa idzatil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurun wasyukuruhu ala nikmatihi yazikum wa la dzikrullahi akbar.